Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Lintang Fajar dengan NBI 14623000024 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Nuraindari dengan NBI 14623000065. Kami akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Deteksi Tumor Otak pada Citra MRI menggunakan metode hibrid segmentasi. Mengapa sistem ini diperlukan? Jadi permasalahan utamanya adalah interpretasi manual memakan waktu yang lama, rentan human error. Tantangan pada citra MRI adanya noise atau draw pada gambar, variasi tingkat kecerahan antar pasien dan mesin, struktur tulang tengkorak sering memiliki intensitas mirip tumor. Solusi dari kami, sistem deteksi otomatis dengan metode hibrid, tujuannya adalah hasil akurat dan minim file false positif atau salah deteksi. Alur dari sistem proyek kami ada 5 tahapan utama. Sistem dibangun dengan pendekatan bertingkat untuk memastikan hasil yang presisi. Pre-processing perbaikan kualitas citra. School stripping pemisahan otak dari tengkorak. Segmentasi mengelompokkan area menggunakan metode K-means. Post processing pembersihan noise. Decision logic validasi akhir. Tahap pertama adalah pre-processing, input dan resize. Citra diseragamkan ke ukuran 256 kali 256 pixel, konversi format ke grayscale, normalisasi intensitas, rentang nilai pixel diubah menjadi 0 sampai dengan 1. Tujuannya adalah mengatasi perbedaan kontras antar mesin MRI yang berbeda. Smoothing menggunakan median filter 3x3, mengurangi noise bintik halus. Keunggulannya adalah menghaluskan gambar tanpa mengaburkan tepi tumor. Tahap 2, soft school stripping. Masalah utamanya adalah tulang tengkorak berwarna putih terang sering salah dideteksi sebagai tumor. Solusinya, operasi morfologi, opening, erosi ditambah dilasi. Erosi memutus jembatan koneksi antar otak dan tulang. Dilasi mengembalikan ukuran otak ke bentuk semula. Hasilnya, tulang terbuang namun tumor di pinggir seperti meningioma tetap aman. Lalu untuk tahap 3 segmentasi K-means, clustering, metode K-means, K-means, clustering dengan K sama dengan 3, proses pixel dikelompokkan otomatis berdasarkan intensitas warna. Clustering 1 background, hitam. Clustering 2 brain matter, abu-abu atau otak sehat. Clustering 3 tumor, hiper, hyperitens, putih terang. Keunggulan lebih adaptif daripada thresholding manual karena batas pemisah ditentukan oleh statistik data citra itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah tahap 4 atau morphological cleaning. Setelah segmentasi K-means, citra dibersihkan agar hasil lebih rapi menggunakan clear border untuk menghapus sisa tulang atau garis yang menempel di bingkai gambar. Lalu yang kedua adalah area opening, menghapus objek kecil atau noise dengan luas kurang dari 100 pixel. Lalu yang ketiga adalah closing, digunakan untuk menghaluskan pinggiran tumor yang bergerigi serta menutup lubang kecil agar tumor menjadi satu kesatuan padat. Dan yang tahap terakhir, yaitu tahap kelima, adalah validasi dan keputusan akhir. Sistem tidak asal mendeteksi putih sebagai tumor, tetapi menghitung fitur. Yang pertama adalah parameter validasi. Jika area atau luas harus signifikan di atas 200 pixel. Dan yang kedua adalah kontras relatif, yaitu rasio intensitas rata-rata kandidat tumor dibagi rata-rata otak. Lalu yang kedua adalah ada logika keputusan atau decision rule. Jika kontras itu di atas 1,3 atau objeknya itu 30% lebih terang dan ukuran besarnya, maka den status sama dengan ada tumor. Kalau seandainya kontrasnya tidak lebih dari 1,3, maka dia akan masuk ke else, yaitu statusnya sama dengan normal. Jadi hanya noise.
Lalu selanjutnya adalah hasil eksperimen atau visualisasi. Jadi, sebentar. Nah, berikut ini adalah kode yang sudah kami buat. Ini kita akan ulang. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu dia akan muncul gambar seperti ini. Kita bisa memilih gambar mana yang mau kita pilih untuk testing. Kita contoh gambar ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat ini, jadi dia itu ada diagnosanya kalau tumor ini adalah glioma, lalu dilakukan tahap yang pertama adalah preprocessing, lalu ada skull stripping, jadi dia menghapus ini tengkorak yang ada di luar, lalu ada kita tambahkan K-means-nya, lalu ada post processing, dan yang terakhir itu pakai decision logic diterima, jadi valid. Diagnosanya adalah glioma dan confidence-nya di angka negatif 4,3%. Ini ada prediksi DICE-nya adalah 74,8%. Dan ini adalah ground truth-nya. Jadi bisa dilihat ada kesalahan kecil di sini terdeteksi sebagai tumor. Padahal yang aslinya cuma ada ini. Terus selanjutnya kita coba gambar lain. Itu adalah ada meningioma. Meningioma ini juga kedeteksi. Jadi ada pertahapannya, ada pre-processing, skull stripping, Cayman's plus, post processing, lalu ada decision logic-nya. Dan ini juga ada ground truth-nya. Ini bisa dilihat prediksi DICE-nya adalah di 31,5%. Oke, jadi kesimpulannya yaitu adalah efektif. Jadi metode hybrid berhasil mengatasi kelemahan metode thresholding konvensional yang kaku. Lalu yang kedua adalah adaptif. Penggunaan K-means membuat sistem dapat menangani variasi kecerahan citra MRI yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah akurat. Tahap validasi kontras sangat krusial untuk mencegah deteksi palsu atau false positif pada citra otak normal. Dan yang terakhir adalah potensi sistem ini andal digunakan sebagai alat bantu deteksi dini bagi tenaga medis. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.